Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Saat ini sudah banyak peralatan yang bisa kita hubungkan dengan WiFi ya. Dengan kita hubungkan dengan WiFi, kita bisa mengkontrol ataupun monitoring alat yang kita punya, baik itu lampu atau air fryer atau juga CCTV. Kita bisa monitoring semua peralatan di dalam satu HP. Nah, jadi contohnya seperti ini, saya ada lampu yang bisa dirubah-rubah warnanya dengan melalui HP yang tentunya dikoneksikan dengan WiFi ya. Nah, kemudian masalah yang sering terjadi yaitu jika misalkan password dari WiFi-nya itu kita ganti, seringkali peralatan di tempat kita menjadi offline ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, saat kita ganti passwordnya, peralatan dari CCTV atau peralatan elektronik yang terhubung dengan WiFi itu dia akan menjadi offline, sehingga kita perlu mereset lagi untuk alatnya untuk mengkoneksikan dengan password yang baru. Bagaimana solusi agar kita tidak perlu mereset lagi CCTV? Apakah kita harus perlu beli router baru agar tersedia 2 SSID? Tentunya kita tidak perlu yang namanya beli router baru ya, karena di router itu sudah ada fitur di mana fitur tersebut bisa digunakan 2 SSID di dalam satu router, bahkan lebih dari 2 SSID, sehingga SSID yang kedua itu bisa kita gunakan atau kita khususkan untuk smart home yang passwordnya tidak kita ganti. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi yang namanya mereset semua peralatan yang sudah terkoneksi dengan WiFi apabila kita sudah melakukan pergantian password ya. Nah, karena kalau misalkan sudah offline seperti itu, kita harus mereset satu persatu. Iya, kalau misalkan peralatan yang ada di rumah kita itu hanya ada 1-2. Kalau misalkan ada lebih dari 10 device yang terkoneksi dengan WiFi, kita harus mereset satu persatu ya. Belum lagi jika misalkan CCTV biasanya ditempatkan yang di tempat tinggi, sehingga kita kesusahan saat kita akan mereset CCTV-nya ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan tunjukkan tutorial bagaimana cara membuat 2 SSID dalam satu router agar kita tidak perlu lagi yang namanya mereset peralatan atau device kita di peralatan smart home kita. Oke, di sini saya akan buatkan tutorial bagaimana cara menjadikan satu router itu dijadikan 2 SSID ya. Nah, di sini yang saya gunakan routernya itu Fiber Home. Ya, providernya saya menggunakan IndiHome untuk providernya, dan di sini yang saya gunakan di antena 2,4 GHz ya. Karena di router saya itu terdiri dari dual antena, yaitu menggunakan 2,4 GHz dan 5 GHz ya. Jadi sesuaikan dengan alat elektronik kalian itu menggunakan yang 2,4 atau yang 5 GHz. Kalau misalkan yang 2,4, teman-teman bisa setting di 2,4 GHz. Tapi kebanyakan biasanya untuk alat-alat elektronik itu menggunakan antena yang 2,4 GHz ya. Nah, oke, untuk langkah yang pertama kita masuk atau kita buka browser terlebih dahulu, bisa menggunakan Chrome, Mozilla, ataupun Microsoft Edge ya. Di sini saya gunakan Chrome, kemudian untuk langkah yang pertama kita tinggal masuk ke halaman login dari routernya, yaitu dengan IP-nya 192.168.1.1 ya. Kemudian tinggal kita enter, nah nanti kita masukkan username passwordnya. Nah, untuk Fiber Home ini username sama password defaultnya yaitu user, passwordnya user 1234. Nah, kita masukkan username-nya user, passwordnya user 1234. Kemudian kita tinggal login saja. Nah, nanti setelah login akan muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian kita pilih tab yang network ini ya. Kita klik tab network. Karena kita ingin men-setting yang 2,4 GHz, itu pilih 2,4 GHz advance ini ya. Nah, di sini ada SSID choice. Nah, di sini tinggal arahkan di nomor 2, diganti yang nomor 2 ini ya. Yang dari awalnya nomor 1, ini kita ganti di nomor 2. Kemudian kita pilih enable, yang enable ini harus bertanda biru ya. Terus kemudian kita tinggal ganti SSID name-nya
Nah, misalkan di sini SSID name-nya saya ingin menggunakan Smart Home, misalkan saya beri nama Smart Home. Nah, kemudian security mode-nya tidak perlu diganti, tinggal ganti saja untuk password-nya. Password-nya mau apa? Misalkan di sini password-nya ingin saya gunakan, saya masukkan terlebih dahulu untuk password-nya. Nah, kalau misalkan sudah, kita tinggal apply saja untuk membuat atau menampilkan SSID yang kedua dari 2,4 GHz. Jadi SSID nanti bisa kita khususkan untuk semua peralatan smart home yang bisa terkoneksi dengan WiFi. Dan nantinya bisa dikontrol atau dimonitoring dengan menggunakan HP ataupun perangkat lainnya ya, secara online. Nah, kalau misalkan sudah, sekarang kita akan cek di sini nanti apakah sudah muncul untuk smart home-nya. Nah, ini sudah muncul ya untuk smart home-nya. Untuk SSID yang kedua, sekarang kita akan cek, kita akan connect-kan. Kita masukkan password-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan cek untuk speed internetnya ya. Nah, ini untuk smart home sudah berhasil terkoneksi. Kita cek internetnya dengan menggunakan speed test. Nah, di sini saya untuk routernya menggunakan kecepatan dari IndiHome-nya itu menggunakan kecepatan 30 Mbps ya. Nah, ini malah terbaca di speedtest.net, dia terbaca kecepatan unduhnya hingga 75 Mbps. Nah, sedangkan kecepatan unggahnya ini masih terbaca di 30 Mbps ya untuk kecepatannya. Nah, jadi kecepatannya pun tidak berubah. Jadi tidak terbagi untuk kecepatannya, jadi tidak usah khawatir misalkan nantinya kecepatannya terbagi meskipun kita ganti 2 SSID ya. Nah, dengan cara seperti ini kita tidak perlu lagi saat kita men-setting SSID yang pertama, kita ganti passwordnya, kita mereset semua peralatan smart home yang ada di rumah kita, baik itu CCTV, ataupun itu lampu, air fryer, dan macam lainnya itu kita tidak perlu lagi reset alatnya satu persatu. Karena kita bisa ganti dengan mudah di SSID yang satu ini. Untuk yang SSID 2 ini kita tidak perlu ganti-ganti lagi, kita khususkan untuk peralatan smart home. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini untuk yang 2,4 GHz, kemudian untuk yang 5 GHz tinggal masuk saja di advance, caranya hampir sama. Tinggal pilih di SSID yang kedua, tinggal ganti SSID name-nya atau mau dibuat sama juga bisa. Lalu isi passwordnya mau diisi apa passwordnya, terus kemudian di enable, setelah di enable kemudian di apply. Nah, untuk yang 5 GHz-nya ini dari yang satu ataupun dua ini tidak saya enable, tidak saya aktifkan karena kecepatan internet saya hanya 30 Mbps. Jadi tidak berpengaruh ya untuk kecepatan internetnya. Nah, jadi yang saya gunakan yang 2,4 GHz karena peralatan di smart home yang saya gunakan itu hanya terbaca di 2,4 GHz. Jadi seperti itu untuk tutorial cara membagi SSID-nya, sehingga kita tidak perlu beli router baru untuk mengkoneksikan di smart home-nya, karena kita bisa menjadikan satu router menjadi 2 SSID. Nah, sebenarnya saya sudah pernah buat tutorial seperti ini, tetapi untuk router ZTE ya. Nah, kalau untuk yang router fiber home ini saya buatkan untuk tutorialnya seperti ini yang memiliki dual antena 2,4 GHz sama 5 GHz. Nah, jadi seperti itu untuk tutorialnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin mengalami masalah atau kendala saat membuat SSID-nya, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti kalau misalkan saya ada waktu, saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman atau mau diskusi di kolom bawah atau ilmu ini membantu teman-teman dalam kegunaan dari smart home-nya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel